Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring kita, yaitu tentang amanah, kejujuran dan istiqomah. Nah, pada bab minggu kemarin kita telah belajar kejujuran dan amanah. Bab ini kita melanjutkan materi kemarin, yaitu istiqomah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu istiqomah dan hikmahnya, baiklah bersapa kalian semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih sehingga kita terhindar dari COVID-19 atau virus COVID-19. Baiklah, untuk judulnya yang minggu kemarin, yaitu pada bab 3, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang kejujuran, amanah, sekarang kita lanjutin bagian 2, yaitu istiqomah dan hikmahnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran tentunya kita ada yang harus kita capai, yaitu yang kita capai pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu tanggal 7 September 2020, yaitu 1. Siswa dapat menerapkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan dalil naklinya. Ingat ya, kita atau siswa dapat menerapkan. Ini yang penting. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku istiqomah. Nanti kita belajar apa itu istiqomah, kemudian apa dalil yang menjelaskan tentang istiqomah tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat memahami hikmah dari perilaku istiqomah. Apa hikmahnya kalau kita berperilaku istiqomah? Ya, jadi yang penting di sini kita terapkan. Jangan sudah belajar itu kita tahu istiqomah itu apa, kejujuran itu apa, amanah apa, kemudian kita tidak terapkan. Yang penting dalam pembelajaran kita, terutama budi pekerti ya, pendidikan agama Islam ini, yaitu menerapkan atau menekankan kepada akhlak atau budi pekerti yang mulia. Ulang lagi ya, bahwa Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam pembelajaran ini kita menerapkan ya perilaku istiqomah. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian istiqomah. Kalian bisa buka buku pendidikan agama Islamnya ya tentang bab istiqomah ini, lanjutan dari bab berikutnya. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walau menghadapi berbagai macam tantangan serta godaan. Jadi istiqomah itu sikap teguh tidak berubah, mantap dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walau menghadapi berbagai macam tantangan serta godaan. Walau dalam keadaan perang, walau dalam keadaan nggak aman, kita tetap melakukan beribadah kebaikan kepada Allah, melakukan kebaikan atau kita tetap beribadah kepada Allah. Itu orang yang istiqomah. Seseorang yang memiliki sifat istiqomah bagaikan sebuah batu karang yang berada di tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun. Nah, ini contoh ya, bahwa kalau kita sudah memiliki sifat istiqomah bagaikan sebuah batu karang. Ingat, batu karang itu keras, kokoh dia. Batu karang yang berada di mana? Berada di tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meski dihantam ombak atau gelombang yang sangat besar. Nah, jadi kalau kita sudah punya sifat istiqomah, walaupun ada rintangan, hambatan yang datang dari kiri kanan, sehingga kita tidak bergerak atau kita mantap pada pendirian kita, adalah orang yang istiqomah. Jadi seperti batu karang yang berada di tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meski dihantam oleh ombak. Yang
dihantam oleh ombak itu maksudnya dihancurkan atau digoda atau istilahnya itu merupakan hambatan atau rintangan oleh ombak yang besar, gelombang yang sangat besar. Dia tetap tidak bergeser. Itu orang yang istiqomah. Misalnya kita dalam berteman kelas 7 ya, misalnya dalam menjalankan ibadah sholat, misalnya sholat Jumat. Nah, teman-teman kita ada yang nggak berangkat sholat Jumat, ada yang berangkat. Nah, kalau kita memiliki sifat istiqomah, walaupun teman kita tidak berangkat, walaupun keadaan hujan, walaupun misalnya ada rintangan-rintangan, nggak ada sepeda, nggak ada motor, nggak jauh menuju masjid, kita tetap menjalankan ibadah sholat Jumat walau dalam keadaan bagaimanapun. Itu namanya istiqomah, teguh pendirian dalam menjalankan kebaikan atau mempertahankan keimanan keislaman walau menghadapi berbagai macam tantangan serta godaan. Itu orang yang istiqomah. Itu contoh dalam menjalankan sholat. Kemudian misalnya dalam menjalankan puasa, kita sedang puasa, sementara teman kita ada yang tidak puasa. Batalin aja puasanya, misalnya dia mengajak kita membatalkan puasa. Nah, karena kita teguh pendirian, teguh pada sikap kita tidak akan berbuka, kita tidak akan membatalkan puasa kita. Tetap aja kita menjalankan walaupun diajak minum es, diajak jajan, diajak jalan-jalan sehingga kita tergoda, kita capek, lesu, sehingga kita pengen minum. Tapi orang yang istiqomah dia tidak akan tergoda, tidak akan merasa dihambat oleh siapapun dalam menjalankan kebaikan. Jadi mereka tidak akan mempan atau tidak mampu orang menghalanginya dalam menjalankan kebaikan tersebut. Itu namanya orang yang istiqomah. Walau bagaimanapun keadaan, temannya mengajak membatalkan, misalnya ada makanan yang enak, kalau kamu mau batalkan puasa saya kasih traktir makan bakso, misalnya makan yang nasi yang enak-enak, lauk yang enak, kita tidak tergoda. Nah, itu namanya istiqomah dalam menjalankan puasa atau dalam menjalankan sholat tadi nak ya. Kemudian apa lagi? Dalam berbuat baik, dalam menerapkan kejujuran. Kata teman kita misalnya, itu jangan dikasih tahu atau jangan diberikan kepada yang berhak menerimanya, kita ambil aja, kita jajankan atau kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau orang yang istiqomah, dia tetap akan menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya, apa yang mesti diucapkan, apa yang menjadi hal yang benar akan ia ucapkan atau ia nyatakan kepada orang lain. Itu namanya istiqomah. Kemudian sikap istiqomah adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, tidak terkecuali untuk para pelajar, karena pelajar itu juga muslim nak ya. Jadi sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Kalau kita mengaku muslim, mengaku orang beragama Islam, mengaku beriman, maka sikap ini harus wajib kita miliki, karena merupakan konsekuensi atau kemantapan hati kita dalam kita menjalankan kebaikan atau dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah. Itu istiqomah. Jangan misalnya hari ini kita sholat, besok enggak. Hari ini kita bangun pagi, besok enggak. Jadi kalau berubah-ubah itu bisa dikatakan istiqomah enggak? Saya kira, Ibu kira belum ya. Karena istiqomah itu teguh. Teguh. Jadi teguh itu kuat. Tidak tergoda oleh apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Dia tetap menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah ya, menjadi ancaman. Misalnya kalau kita melakukan itu, kita akan diancam neraka. Nah, kita tidak akan melakukannya walaupun bagaimanapun godaan yang datang dari kiri maupun dari kanan. Itu orang yang istiqomah. Jadi sikap istiqomah ini adalah sikap yang wajib dimiliki. Nah, kalau kita belum memiliki sifat ini, maka perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit kita rubah sikap kita. Kalau tadinya kita sholatnya masih belum istiqomah, masih belum terus menerus ya, kadang sholat kadang enggak, misalnya zuhurnya sholat, maghribnya tinggal, atau subuhnya tinggal, zuhurnya sholat. Nah, kita buang sifat tersebut, kita biasakan dalam kehidupan kita
dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah, kepada manusia, kita istiqomahlah dalam berbuat, terutama berbuat kebaikan. Kalau berbuat keburukan ya nggak usah istiqomah, kita rubah. Kita nggak usah terus-menerus kalau berbuat keburukan. Cepat-cepat kita merubah diri, cepat-cepat kita bertaubat, sehingga kita merubah sikap kita dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi istiqomah ini kita terapkan nak ya, kita miliki. Kalau kemarin-kemarin belum, sekarang kita harus miliki, terutama anak-anak teman-teman kita yang masih dibilang anak-anak sudah lewat ya, kelas 7 itu remaja belum sampai, sehingga mereka bisa bersikap teguh pendirian ya, teguh sikapnya dalam kebaikan, sehingga dalam menjalankan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang bernilai kebaikan dia tetap kerjakan. Tidak, besok saya nggak mau, lusa saya nggak mau. Kita harus terus menerus dan harus kita kerjakan walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Misalnya kita sholat kan, kita ngantuk pagi-pagi subuh, itu kan tidak menyenangkan, kita lagi ngantuk. Tapi karena kita menjalankan sikap istiqomah, walaupun ngantuk, walaupun kita nggak enak rasanya, kita tetap menjalankan sholat subuh. Pun demikian pada saat sholat isya, mungkin kita sibuk dengan menonton TV, ya, menonton sinetron. Nah, karena kesibukan itu kita lalai, sehingga kita sholatnya udah tengah malam, atau kita tidak sholat sampai kita tertidur, melupakan kewajiban kita atau melalaikan kewajiban kita. Nah, kalau kita istiqomah, kita tidak demikian. Begitu waktu sholat isya datang, azan berkumandang, kita langsung ambil uduk, langsung melaksanakan sholat isya. Jadi, nah saat ini anak-anak yang belum memiliki sifat istiqomah, ya mohon diharapkan kita memilikinya. Karena bagi seorang siswa, seorang muslim itu wajib, tidak terkecuali para pelajar, karena kita termasuk pelajar ya. Nah, kalau itu istiqomah dalam beribadah, sekarang istiqomah dalam belajar. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam budi pekerti. Kita harus terus belajar, jangan hari ini kita baca bukunya, besok enggak. Hari ini kita kerjakan tugas, besoknya enggak. Kalau kita tidak terus menerus, itu bukan istiqomah namanya. Berhenti. Yang namanya istiqomah itu teguh, tetap ya, teguh pendirian dalam menjalankan kebaikan kepada Allah. Itu ya, dalam segi belajar. Nah, seperti kemarin ada yang belum mengumpulkan tugas, tugas pertama ngumpul, kedua enggak, ketiga ngumpul lagi, kelimanya, keempatnya ngumpul. Nah, itu tidak bisa dikatakan istiqomah. Kalau kita istiqomah itu terus menerus, pertama ngumpul, kedua ngumpul, dan seterusnya, diberi tugas, latihan soal-soal kita kerjakan. Yaitu penerapan daripada sikap istiqomah yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, terutama pelajar. Nah, kemudian dalam mempelajari istiqomah ya ada ayat yang menjelaskan atau perintah yang menjelaskan dari Allah, yaitu Quran surat Al-Kahf ayat 13. Al-Kahf itu adalah surat ke-46. Apa itu bunyinya? Coba perhatikan bukunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita, atau mereka tidak pula bersedih hati. Ini ya, ayat yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah, bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tetap mereka istiqomah. Tidak ada kekhawatiran bahwa Allah, Tuhan kami adalah Allah, bukan yang lain. Jadi mereka tidak ada khawatir, dan mereka tidak pula berduka cita, tidak bersedih, karena mereka sudah teguh, sudah mantap hatinya bahwa Allah itu
Allah. Allah kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Bukan Allah kita matahari, bukan Allah itu bulan, atau Allah kita itu harta dan lain sebagainya. Jadi kemantapan hati atau teguh itulah namanya istiqomah. Di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kalau Tuhan kita adalah Allah, ya selamanya Allah, tidak mengatakan yang lain. Itu namanya kemantapan hati. Jadi ayat yang menjelaskan tentang istiqomah ini kalian baca, kalian pahami ya. Kalau ditanya ayat berapa, surat berapa yang memerintahkan tentang istiqomah, kita tahu bahwa Al-Ahqaf ayat 13. Jadi ayat di atas menjelaskan orang yang istiqomah menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Itu orang istiqomah. Tidak berubah ya. Ingat tadi diumpamakan seperti batu karang, walaupun dihempas ombak, gelombang, dia tetap tegak, tidak bergeser sedikit pun. Itu orang yang istiqomah. Nah inilah nak ya yang kita bisa terapkan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita sudah belajar tapi kita tidak menerapkannya. Berikutnya, setelah kita istiqomah, ada hikmah yang harus kita petik dari pelajaran hari ini atau dari perilaku istiqomah ini. Yang kita petik adalah, pertama, akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpahnya serta tidak gentar dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita punya perilaku ini, kita dijauhkan oleh Allah rasa takut, karena kita yakin ada Allah yang mengawasi kita, Allah yang bersama kita ya, Allah yang melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak gentar, tidak takut, tidak sedih dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan kesuksesan. Mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dan ulet. Jadi di samping kehidupan dunia, dia nanti juga akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan akhirat. Karena dia yakin dan teguh hatinya Allah bisa mengatasi apa yang dia rasakan, rasa sedih yang menimpahnya karena Allah memelihara dan melihat apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, akan selalu sabar serta mendirikan sholat serta akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun sholat itu kita tidak menyenangkan ya, dalam keadaan capek, tetap kita mendirikan sholat karena kita punya sifat istiqomah, yang artinya teguh atau terus menerus, tidak putus-putus. Kalau dia ini sholat besok enggak sholat, ya berarti istiqomahnya belum dia terapkan. Jadi sabar, akan selalu sabar dalam mendirikan sholat, walaupun kita pagi-pagi ngantuk ya, tetap menjalankan 5 waktu. Tidak ada 5 waktu itu ditinggal-tinggalkan bolong-bolong kalau kita menerapkan istiqomah. Tapi itu memang kita harapkan kepada kalian semua, pada kita semua ya, memiliki sifat tersebut, memiliki sifat istiqomah, sehingga dalam kehidupan kita akan mendapatkan kesuksesan, dapatkan keberkahan, dan tentunya nanti akan mendapatkan ridha Allah, sehingga kita akan dimasukkannya ke dalam surganya Allah. Itu hikmahnya. Kemudian penerapan. Yang ketiga, penerapan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sebelum kita menginjak ke materi ini ya, ke pokok ini tadi kan udah jelaskan penerapannya, misalnya dalam sholat, dalam puasa, kemudian dalam berbuat kebaikan, dalam belajar ya, istiqomah. Nah sekarang perilaku istiqomah itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk, pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Jadi kalau misalnya kita perintah sholat ya, sholat itu kan 5 waktu dari subuh sampai isya. Walaupun dalam perjalanan kita tetap sholat. Gimana cara sholatnya? Kalau mobilnya nggak berhenti ya di mobil. Tetapi kalau mobilnya kita bawa mobil sendiri, bisa mobilnya kita berhenti di masjid dan kita jalankan ibadah sholat. Jadi menjalankan perintah Allah itu menjadi segala larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Nah tadi nak ya, orang istiqomah tuh nggak misalnya
tadi subuh sholatnya jam 5, besok sholatnya mundur lagi 5/4. Orang yang istiqomah itu kalau kemarin dia sholat jam 5, besoknya lagi jam 5, kalau bila terus gitu habis selesai azan dia langsung melaksanakan sholat. Pun sholat yang lain-lainnya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika azan berkumandang, selesai, langsung kita melaksanakan sholat. Kenapa cepat-cepat kita melaksanakan sholat? Karena kalau kita menaikkan sholat tepat waktu, kita akan mendapatkan pahala yang lebih istimewa dibandingkan orang yang sholat mengulur-ngulur waktu. Diumpamakan seperti orang makan ikan. Kalau makan ikan itu, kalau kita sholat tepat waktu, seperti kita makan ikan yang pada bagian yang paling enak. Kalau ikan itu bagian yang paling enak itu pada bagian perut. Nah, jadi kita diumpamakan makan ikan bagian perut. Tetapi kalau kita melalaikan sholatnya udah ujung-ujung, seperti makan ikan yang kebagian dari buntutnya. Karena buntutnya dagingnya tidak ada ya, ada sirip-siripnya aja. Jadi orang istiqomah itu yang kedua melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, belajar dengan tekun hingga paham. Nah, ingat, belajar dengan tekun. Jangan belajarnya tuh sepintas kilas, baca sekali, belum ngerti, udah ngerjakan soal, akhirnya salah. Pahami benar-benar, baca berkali-kali. Itu orang yang belajar yang tekun. Jadi orang belajar yang tekun itu termasuk dia menerapkan sikap istiqomah. Kemudian yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah ya, orang yang istiqomah itu memang benar-benar berbudi pekerti nak ya. Dia menaati peraturan yang di rumah ditaatinya. Jangan di rumah ditaatin, di sekolah nakal. Ataupun di masyarakat dia bandel. Jadi kalau orang istiqomah itu semuanya dia taati, baik di rumah maupun sekolah dan di masyarakat, sehingga sifatnya tadi baik dan berubah ke arah baik dan baik lagi. Kemudian yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa terpaksa atau terbebani. Nah, itu orang istiqomah ya, jadi nggak merasa terbebani. Dia sholat nggak terbebani, dia belajar nggak terbebani, dia puasa nggak terbebani. Aduh, puasa misalnya nggak enak, lapar, haus. Nah, orang istiqomah tadi enggak, dia karena dia merasa ada Allah yang mengawasi, nanti akan ada Allah yang memberikan ganjaran, yaitu ganjaran pahala dan surga, sehingga dia menjalankannya dengan rasa senang dan nyaman. Orang yang gelisah, tidak nyaman dan tidak senang, berarti dia tidak menerapkan sikap istiqomah dalam melakukan kebaikan. Itu ya. Jadi jalankanlah kewajiban kita dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa terpaksa atau terbebani. Jadi segala pekerjaan itu kalau kita jalankan dengan senang hati, dengan bahagia, dengan nyaman, tidak terpaksa, maka kita akan terasa enak. Tetapi kalau kebalikannya, kalau kita menjalankan kewajiban kita dengan rasa yang gak nyaman, terpaksa, kita akan merasa tersiksa. Sehingga nilainya juga berbeda di hadapan Allah ya. Orang yang mengerjakan dengan ikhlas, dengan senang, dengan nyaman akan mendapatkan ridho ya, mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa? Kita tuh semua yang kita kerjakan itu tidak semata-mata cuman hanya menghadapkan ridho Allah, tidak yang lain. Kalaupun kita sudah berbuat baik, ditampilkan di hadapan orang banyak, tetapi kalau Allah nggak ridho, ada terselip rasa ria, pengen dipuji, pengen dinilai orang baik, kita akan tidak mendapatkan pahala dan perbuatan kita itu akan bernilai sia-sia. Ya, oleh karena itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dari matahari terbit, dari mulai bangun tidur sampai terbenam lagi, sampai kita tidur lagi, kita semuanya itu cuma mengharapkan ridho Allah. Nah, ini contohnya, ada gambar atau ada ilustrasi, ada foto di sini nak ya. Orang yang mendirikan sholat serta belajar yang tekun merupakan penerapan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak mengerjakan soal, itu dibaca dengan teliti ya. Kan kalian pelajar seperti itu lakukan juga ya. Belajar di rumah,
Kalaupun nggak belajar sendiri dengan teman, tapi dengan tekun, teliti ya, seksama. Sehingga apa yang kita pelajari tadi mendapatkan hasil, kita mengerti, kita paham. Tapi kalau kita baca sepintas ya mungkin kurang paham, baca lagi berkali-kali 2-3 kali sehingga kita benar-benar paham. Kemudian mendirikan sholat. Ini orang lagi sholat, entah dia ini sholat subuh, entah sholat maghrib. Jadi orang yang mendirikan sholat itu perlu keistiqomahan. Kalau dia nggak istiqomah tadi, aduh capek, aduh malas, nggak mau dia mengerjakannya, sehingga sholatnya bolong-bolong, tidak tepat waktu. Misalnya orang sholat subuh tuh jam 5 kurang 10, sekarang kan udah mulai udah azan, dia sholatnya mungkin hampir setengah 6. Pun sebaliknya sholat zuhur jam 12:15, 12:20, dia udah mau jam 2. Itu ya orang yang tidak istiqomah, orang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan sholat. Jadi orang istiqomah itu benar-benar sifat terpuji, sifat yang wajib kita miliki, sehingga kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Terakhir, kalau kalian tadi menyimak dari awal, tolong ya jangan soalnya aja pas terakhir kamu lihat soalnya, videonya nggak dilihat, bukunya nggak dibaca, sehingga dalam menjawab soal ya sejawab-jawabnya tidak sesuai atau tidak tepat dalam menjawab soal atau menjawab pertanyaan. 1. Sebutkan serta jelaskan pengertian dari sikap istiqomah. Sebutkan apa itu istiqomah, jelaskan. Ingat, kalau kata jelaskan berarti dia minta penjelasan. Istiqomah itu apa? Penjelasannya apa ya? Kalau kita simak dari awal, kita bisa menjelaskan pengertian ya, pengertian dari sikap istiqomah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus istiqomah? Jelaskan. Tadi Bu jelaskan ya, kalau kita sholat nggak tepat waktu, apa yang kita dapatkan. Kalau kita belajar nggak tekun, nggak rajin, apa yang kita dapatkan. Itu ya, kita harus istiqomah. Kemudian dalam berpuasa, kalau nggak istiqomah, kita tergoda orang makan, orang minum. Nah tadi tolong dibaca lagi di materi ya. Dan dari awal kalau kalian mendengarkan, menjelaskan, bisa. Mengapa kita harus istiqomah. Kemudian yang ketiga, karena apakah sikap istiqomah dapat terwujud? Karena apakah sikap istiqomah dapat terwujud? Karena apa? Sehingga dia bisa terwujud. Kemudian yang keempat, sebutkan hikmah dari perilaku istiqomah. Apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita ambil dari perilaku istiqomah kalau kita memiliki sifat istiqomah. Hikmahnya apa dari perilaku itu? Pasti ada gunanya, ada manfaatnya ya. Kita belajar berbudi pekerti yang luhur, belajar berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang kelima, buatlah contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, contoh misalnya tadi udah jelasin ya contohnya. Nah kalau udah contoh satu kata misalnya apa, jelaskan kata itu. Jangan contoh ini tapi tidak dijelaskan. Jadi kalau katanya jelaskan, minta jelaskan ya jelaskan, sehingga jawabannya lengkap ya, lengkap dan terperinci. Kira itu ya 5 soal, tolong kerjakan dengan benar-benar, jangan asal jawab, tulisannya rapi-rapi. Jangan seperti jawab kenapa, iya jawabannya. Gak bisa seperti itu nak ya. Kalau perlu penjelasan ya jelaskan, kalau perlu pengertian ya jelaskan pengertiannya. Karena kalau kalian baca, kalian pelajari, kita punya buku di rumah, coba sebelum kita itu baca dulu, nanti Ibu jelasin, nanti tinggal menambah penjelasannya lagi, sehingga kalian benar-benar lebih mengerti dan lebih paham. Bu kira itu ya. Sekian Bu akhiri. Mohon maaf atas kekurangan Ibu ya, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.